Oh laki, oke laki. Nggak lihat umur, nggak lihat apa, pokoknya semuanya. Terus match banyak banget sih. Match ini apa sih? Artinya dia juga swipe kanan. Dia juga suka sama aku. Secara profil ya. Iya. Gitu. Dia suka match ini cuman belum match kesukaan, belum match belum. Bahkan ngobrol aja belum. Pokoknya dia swipe, berarti dia pas ngelihat profil aku, dia juga swipe kanan. Okay. Dia setuju untuk kayak, oke, gue mau kenal lu, kalau lu juga swipe kanan, berarti kita ngobrol gitu loh. Kayak gitu konsepnya. Kalau lo nemu gue. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Priska Barusegu. Udah berapa lama lo gak kesini ya? Setahun berarti. Setahun ya? Tahun yang lebih. waktu Imanjinasi. Promonya di sini juga. Promonya di sini juga. Iya. Masih nyokap masih bareng tinggal. Udah balik kemarin, Cing, Mei kemarin balik? Iya. Gak tahan balik. atau gimana? Kayaknya nggak betah deh, Cing, sama dunia perkotaan ini. Anjay, dunia perkotaan. Tapi cukup lama kan akhirnya tinggal nyokap lo sama lo? Setahun setengah. Adek? Sama, bareng kan mereka. Dah, balik lagi ke sekolahnya? Pindah lagi. Wah, lo terlalu galak kali, nggak? Mungkin kali ya, Cing, aku juga nggak paham, Cing. Uh, Kalau aku yang ngomong kan kesannya menilai diri sendiri ya. Iya. Tapi lo kayaknya. ngerasa galak apa ngerasa penuh kasih sayang, welas asih? Kalau aku, Ah. kayaknya aku penuh kasih sayang, tapi kadang-kadang galak. Gitu. Mungkin lebih nggak sabar. Oh. Kalau misal mungkin kayak ada hal-hal tertentu yang bikin aku udah marah banget, aku bisa jadi galak. Oh. Gitu. Tapi kalau sehari-hari, aku tuh ngomongannya males, Cing, sebenarnya. Jadi kayak untuk marah apalagi energinya lebih banyak kan. Iya. Kadang tuh aku memang males. Cuman kalau lagi meledak, ya aku akuin sih. Kadang kayak setan. Meletup-letup. Berubah mukanya. Mendidih. Iya. Akhirnya udah pindah sekarang, lo tinggal sendiri berarti? Sendiri. Iya. Ngekos lagi. Ngekos di? Deket sini, Cing. Di mana? Aci? Iya, itu kan dulu kosan lama aku kan. Sebelum aku berumah tangga sama mama itu, di situ dulu kan. Rumah tangga sama mama, iya. Di situ dulu, terus sekarang di sini lagi, Cing. Jadi deket banget tadi ke sini. Rambutku masih basah tadi ke sini. Iya. Keringnya di sini. Itu di sebelah mana sih? Kampung 5 bukan sih? Namanya? Kok apa ya itu namanya? Kampung 5 bukan sih? Pokoknya dekat Musola Al-Barkah. Aku nggak tahu itu apa. Aku patokannya itu sih. Musola Al-Barkah. Iya. Ini kan kalau terus mentok belok kiri kan? Pokoknya dari apa tuh tempat jogging? Ya, lapangan training. Iya, lapangan itu ke kiri. Sudah lurus aja ke sana. Pas mentok kan, belok kirinya. Iya. Pas mentok dulu baru belok kiri kan? Oh, sebelum masjid yang turunan gitu. Bisa lewat. Iya, bisa betul, lewat situ juga. Banget, kan? Iya, lewat situ juga bisa. Hortikultura ujung ya. Kok hortikultura bukan? Benar. Hortikultura. Iya, benar. Jalan hortikultura, benar. Gak ada yang tahu padahal di sini semua ya. Itu namanya kalau nggak salah nyebutnya Kampung 5 kita. Oh iya. Aku nyebutnya Jati Padang. Ya jauh dong, Pris. Soalnya di alamat itu. Alamat itu kosannya itu. Masa itu Jati Padang? Iya, Jalan Jati Padang. Hah? Kalau ngirim pakai XAD. Iya, ngirim paket di situ. Jati Padang itu? Iya, Jalan Jati Padang. Oh, bisa nembus ke Jati Padang sono. Betul, ke McD. Iya, benar. Ke McD situ ada Iya, jalanannya. Iya, betul mungkin. Petak 40. Tadi 5 aja kampung lo kagak tahu. Sekarang udah 40 petaknya. Dikali 8, makin nggak tahu. Iya, mungkin kalau namanya Jati Padang karena itu ada tembusan di McD ya. Betul, itu McD itu bisa. memang sekitaran Jati Padang. Oh, jadi udah pindah ke situ lagi. Udah, Cing. Tempatnya Dipa. Benar. Dipanya masih di situ? Enggak dong, Bang Dipa. Ya siapa tahu. Bang Dipa kan dekatnya ini Studio Agalayan. Rambutan. Iya. Oh, Jalan Rambutan. Masih sini juga ya? Iya, sini-sini semua. Kayaknya anak HH di sini semua. Iya, pas Dipa gua beberapa kali ketemu makan bubur.
Oh, di situ. Di bubur palapa di lapangan training. Iya. Iya. Kalau di lo ada nasi uduk enak tuh, Pak Kuswali namanya. Di dekat Dekat saya. lo ya. Pagi-pagi berarti ya? Pagi-pagi. Oh, saya mau bangunnya siang, Cing. Nasi uduknya udah. Udah nggak ada nasi uduknya. Iya. Bangun siang mulu. Iya. Lo ada gue pengen nanya tuh baru segu itu baru segu atau baru segu bacanya? Segu. Dan itu 2 kata. 2 dipisah, ada spasinya. Tapi itu selalu beriringan. Orangnya? Bukan. namanya itu pasti ada nggak Priska baru gitu doang? Ada Priska Segu. Bapakku Tadeus Baru. Nggak ada segunya. Oh, nggak ada segunya? Ya, aku baru ada baru Segu. Nah, Segu itu apa? Segu tuh nama kakeknya bapak. Oh. Kayak gitu, jadi kayak udah Tapi ini bukan apa ya? Marga gitu bukan? Marga kecil sih, bukan yang kayak dari kayak cuman beberapa keturunan gitu. Nggak yang baru besar. ini, yang baru ini. Kalau baru bapak. Iya, maksudnya itu marganya bapak baru. Oh iya, bapak nama belakang bapak doang lah. Bukan Segu? Segu nama neneknya dia, nama kakeknya dia. Bukan marga juga bukan? Bukan marga besar gitu, kayak cuman misalkan keturunan Cing Abdel pakai nama belakangnya Cing Abdel gitu doang. Adela baru Segu juga? Baru Segu. Malah mereka itu sah karena di aktenya ada, kalau aku kan nggak ada. Lo apa? Nggak ada, di akteku namaku Priska Yanti. Serius namaku. Namaku pas Kang Soleh tahu namaku kayak, kok namamu bukan kayak orang timur kan? Itu Priska Yanti? Iya. Yuliana Priska Yanti. Dia pakai Yuliana lagi depannya. Udah lahirnya Juni. Aduh, udah tambah aja itu. Makin jauh-jauh Yuliana Priska Yanti. Iya. Kadang dipanggil Yanti. Itu nama umum di tempat lo? Enggak. Yuliana Saudara ini? saya aja yang lainnya nggak ada yang namanya kayak saya. Semuanya pada khas orang timur gitu namanya. Ada nama, kalau di Katolik apalagi kan nama santo-santanya dikenal banget itu, nama baptisnya gitu-gitu. Kalau aku ya nggak ketahuan kok dalam, makanya aku tuh keluar dari kakak kan. Karena namaku jelek sendiri di situ. Kok keluar dari kakak gara-gara anak? Kakaknya di kakak tuh pas dilihat kayak ini namanya ada Marianya, ini ada apanya ada gitu, ada Yohanesnya gitu-gitu. Ini siapa Yuliana Priska Yanti sendiri? Ada Yuliananya. Priska mah masih ada timur-timurnya Priskanya. Masih ya. Makanya lu dipanggilnya apa Yuli lagi jangan-jangan? Enggak, Priska. Oh. Priska. Udah gitu beneran Yuli lagi dipanggil. Kang Soleh dong mau manggilnya Yuli. Yuli. Dia kan suka nyari yang jelek-jeleknya pasti kan. Iya. Yuli katanya. Yuli, iya. Oh gitu. Gue pikir baru Segu itu nama marga. Marga enggak gede sih. Awalnya gue sangka baru Segu itu satu kata. Banyak yang mikir gitu, Cing. Kadang juga orang menulisnya juga nggak dipisah. Iya. Banyak kok. Priska baru Segu kayak pas banget buat sama marga itu. Baru Segu. Iya. Oke, Priska kemarin terakhir kesini Iman Jinasi. Sekarang dia mau bikin show lagi spesial lagi namanya Per 30-an. Betul. Apa tuh Per 30-an? Show. Iya. Emang show stand up kan? Iya, Cing. Iya, stand up. Kenapa lo pilih? Namanya Per 30-an. Iya, padahal nama lo Yuliana. Gak ada hubungan di sini ya. Kalau si nama Yuliana lah, aku nggak ya? Iya, nama Yuliana ya, Yuliana. Orang penasaran nggak ya? Apaan nih, kenapa nama Yuliana judul show ya? Spesial show Yuliana. Per 30-an itu gabungan dari persepuluhan sama 30 gue dengar. Itu plesetan aja sebenarnya dari persepuluhan. Oke. Kalau di Kristen tuh ada kan persembahan yang 10% itu disebutnya perpuluhan. Gitu. Nah, kebetulan tahun ini kan saya itu 30 tahun, Cing. Jadi saya kayak apa ya yang seru di umur 30 buat jadi show. Ya udah saya plesetin itu persepuluhan jadi Per 30-an. Oke, ya. Kalau perpuluhan itu dikeluarkan setiap apa sih? Kalau kita kan kalau Muslim zakat ada waktunya tuh setahun. Oh gitu. Misalnya keluarin zakat di tahun ini di tanggal 1 Ramadan, berarti tahun depan 1 Ramadan dihitung tuh semua harta kita berapa, baru di 2,5%-in gitu. Kalau perpuluhan? Perpuluhan itu, ini saya kurang paham ya, Cing, soalnya biasanya tapi lo jadiin ini apa namanya perpaduan Solo perpuluhan.
Karena perpuluhan itu lebih banyak di gereja Kristen. Nah, lo? Aku Katolik. Di Katolik itu perpuluhan itu tidak wajib. Kita kan bentuknya persembahan ya kolekte aja. Ya, kolekte itu ada yang kantongnya itu aku jadiin gambar di poster show per-30-an. Itu ke gambarnya kantong kolekte Katolik. Nah, kita biasanya kayak setiap hari Minggu sebisa kamu ngasih atau kamu mau kasih kapanpun itu bebas kalau di Katolik. Okay. Mau hari Minggu kayak enggak kayak terserah mau transfer kamu mau ngasih atau apa. Nah, kalau di Kristen sendiri itu memang ada perpuluhan. Tapi saya kurang paham itu apakah dari gaji bulanan atau per bulan. Oh, per bulan tuh yang Kristen. Iya, Bang. Iya. Lo berarti setiap bulan perpuluhan? Awal minggu. Awal minggu? Jadi gaji kita dihitung terus 10%. Iya. Pajak 10%. Kadang kalau ada bonusan itu juga kena. Kadang minggu ketiga dapat bonusan nih, itu juga kena. Sering nggak lo dapat bonus? Itu kayak misalkan kayak kerjaan kayak freelance, kayak per job gitu. Berarti per job itu juga dihitung 10%. Oh, gitu, Cing. Setiap ada income. Potongan manajemen Tuhan ya. Nah, iya. Manajemen akhirat ya. Perpuluhan. Kayak gitu. Diserahkan ke gereja. Oh, ke gereja. Nggak bisa langsung aku mau kasih ke ini Nanti kan gereja yang ngelola, Cing. Maksudnya mau dikasih ke luar atau buat pembangunan. Kas gereja. Oh, nggak bisa kasih ke orang dan boleh juga sih. Boleh, tapi mungkin bukan gitu. Bentuk perpuluhan kali. Mungkin sedekah aja di luar dari perpuluhan. Mungkin ya. Iya. Perpuluhan udah buat gereja loh. Kayak gitu berarti. Peruntukannya untuk gereja gitu. Ntar gereja lah yang memanage mau kemana aja. Ya. Kalau di Muslim kan memang udah tahu tuh siapa aja yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi kita bisa sih langsung. Bisa aja langsung. Misalnya ada misalnya fakir miskin gitu ya. Kita tahu dia fakir miskin. Nih kita kasih nih zakat gue nih gitu. Tanpa harus ke badan zakat gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Berarti niatnya kayak ini udah 2,5% dari penghasilanku segini, aku kasihnya ke sini. Iya. Itu sah ya? Itu sah aja. Nggak harus di-manage oleh si badan zakat. Menarik sih. Iya, 2,5%. Apa showku nanti 2,5%? 2,5%. Iya. Tapi rata-rata, gue jadi ngomong perpuluhan. Tapi rata-rata perpuluhan itu memang orang melakukannya dengan rutin. Kayaknya memang iya. Wajib kan itu? Iya. Kalau yang bonusan tadi itu misalnya ya itu tergantung hati. Anjir. Makanya kan banyak gereja yang gede tapi jemaatnya sedikit. Anjay, kritik sosial, kritik. Gajinya pun dia kayak ngitung gaji pokok ya. Kayak tunjangan-tunjangan nggak dihitung ya. Perpuluhannya juga diambil setelah dipotong pengeluaran segala macam, sisa gaji gue segini. Nah, itu perpuluhan atau? Iya, biasanya gitu sih. Bukan yang dari awal gaji lu bulat dulu, perpuluhannya dulu, baru sisanya buat ngapa-ngapain. Enggak kayak gitu. Ada pendeta nakal. Ada sih. Maksudnya nakalnya gimana? Maksudnya ngasih taunya ini setelah dapat langsung disisihin. Karena lebih gede kan potongannya. Iya lah, pastilah. Iya. Tapi kalau yang bagus pasti disisihin dulu buat kehidupan. Sisanya baru akhirat perpuluhan. nomor 2 gitu. Ya kan kita hidup juga buat akhirat ya. Iya, semakin bahagia hidup kita, mudah-mudahan akhirat semakin. Ada ya, tergantung aja lah gitu ya. Tergantung orangnya pengen ngambil mazhab yang mana gitu. Anjay. Mazhab, mantap. Ya. Jadi perpuluhan lo ambil dari Kristen. Sebenarnya di Alkitab ada nama itu. Di Alkitab? Iya. Alkitab kan persepuluhan itu ada. Tapi di Katolik tidak wajib? Tidak wajib. Tidak harus 10%. Mau lebih dari 10% bisa, mau di bawah itu juga boleh. Semampu dan seikhlas kita memberikan persembahan. Dan makanya aku 30%. Per 30-an. Lo selama di atas itu aku nyogok Tuhan. Ya, ngambil hati Tuhan ya. Iya. Aku 3 kali lipat nih gitu. Ya. Nanti pada saat lo umur 40, lo per 40-an jadi naik. Makin banyak ya pengeluaranku ya. Iya. Kalau 30 ini memang lo sudah masuk ke usia 30 atau menjelang? Udah, Cing. Udah kemarin Juni kemarin? 30. Walaupun nama lo Yuli ya, iya. Tapi lo lahir bulan Juni. Aneh banget tuh orang tua saya. 30. Iya. Lo ada kerasa beda nggak? Wah, banget, Cing. Apaan sih yang bikin beda tuh? Usia itu membuat
apa jadi berbeda gitu? Kalau aku sih berasanya lebih diem, lebih pendiam, malas berinteraksi, terus sakit pinggang, Cing. Masa sih udah sakit pinggang, Cing? Iya kan? Iya, itu aku kaget banget, Cing. Aku kira itu mitos kan, kayak makin umur katanya tulang makin ini. Iya. Beneran, Cing? Masa 30 udah berasa? Udah, Cing. Aku sampai visio. Karena back pain. Kemarin aku ada saraf kejepit. Ah. Tapi ternyata udah lama. Cuman maksudnya aku baru memeriksakannya sekarang mungkin kan. Beberapa kali ada keluhan itu tak cuekin gitu-gitu. Kalau kemarin tuh udah yang sakit banget. 2 minggu nggak bisa gerak. Ternyata saraf kejepitnya udah lama. Kok bisa ya anak-anak muda masih? Udah tua sih 30. Udah tua sih, Cing. Ya udah 30 Iya. maksudnya. Dulu kayaknya itu penyakit-penyakit 40-an ke atas. Sekarang tuh kayak gitu. Tulang tuh gampang. Pokoknya kalau jongkok kelamaan, mungkin karena ada saraf kejepitnya juga sih. Iya. Kayak gitu. Berasa Sendi-sendi banget. udah berasa? Sendi sih Sandiaga Uno ya. Iya. Sandiaga Uno ya. Iya. Sendi berasa sih kadang-kadang. Kayak tadi nanjak ke Nanjak atas. berasa loh. Tadi aku di depan Kena. duduk, diam doang tuh bengong. Bukan karena bengong, tapi geter. Tapi aku diam doang. Kakiku tuh geter gini sendiri, Cing. Tadi aku nunggu di depan, nunggu gitu. Nggak berdiri, nggak apa. Aku diam aja. Oh, berarti udah kena juga ya? Iya, geter aku cari gitu. Kayak masih terlalu muda untuk yang sampai geter gitu. Wah, ngosan sih, iya rata-rata orang. Tapi kalau sampai yang geter gitu mah, kayaknya emang udah mulai kena lo sendi-sendi. Aku kalau naik motor kelamaan dibonceng, turun motor tuh geter. Oh. Geter dulu tuh kakiku, lama gitu. Aku sampai dikatain sama Ayah Rahman. Ayah Rahman kan orang tua ya. Ayah Rahman lagi yang ngatain ya. Iya, kita ketemu di tempat open mic, terus aku baru turun motor, terus aku, ntar ya, aku gak bisa ngelangkah, ntar ya, lo omo tuh geter, kakiku ditungguin sama Ayah. Kok lu gini sih, Pris? Iya, tapi lo olahraga gak sih, Pris? Kadang-kadang, Cing, tuh jalan tuh ngiterin ini palapa. Itu, lo? Iya, aku kadang-kadang jogging, kadang. Iya, Nah, terus kemarin tuh lagi rajin tuh, di kosan kan ada teman-teman beli treadmill gitu kan, Cing. Iya. Nah, rajin tuh, pas lagi rajin-rajinnya malah sakit pinggang yang 2 minggu itu. Malah kata dokter disuruh jangan terlalu banyak gerak yang ini dulu, disuruh istirahat. Ya. Istirahat dulu nih, saya malah bablas nih sekarang. Iya. Udah nggak gerak-gerak sampai buncit. Buncit kan karena lo nggak boker-boker lama. Iya, kebanyakan keluhan saya, Iya. Cing. Kok tiba-tiba tadi cerita gue belum boker seminggu nih, Cing. Kok ada sih orang belum bisa nggak boker seminggu? Nggak tahu, Cing. Organ saya di dalam kenapa ya? Tapi itu hal yang biasa buat lo. Biasa. Padahal aku tuh makan sayur, makan buah. Yang berserat. Iya. Lo makan. Aku malah lebih suka sayur dan buah. Makananku tuh lebih banyak kayak ke arah sana. Apa nggak ada yang jadi tokai? Semuanya jadi bahan-bahan berguna. Jadi sesuatu bahan berguna. Iya, jadi bahan-bahan berguna buat tubuh semua. Nggak ada yang... Jadi berguna banget. Iya, nggak ada yang ini. Tapi itu lo pernah periksa nggak? Siapa Belum, tahu kayak kalau ini lo. BAB belum. Kayak saraf kejepit lo. Lo ngerasa Iya. kemarin ya biasa-biasa aja, ternyata Iya terserang. Nanti deh, Cing. Tapi aku tuh overthinking, Cing, kalau mau berobat. Takut. Iya. Takut kalau kata dokter, kamu ternyata ini, kamu, nah kayak kemarin aja, kamu ternyata ini adalah, apa Tapi sih? kan akhirnya tahu di ininya, penanganannya. Iya sih, cuman overthinking juga. Iya, itu emang pikiran anak muda gitu. Ntar kalau udah tua, akhirnya nyesel lo, Pris. Aduh, kenapa Jadi sih? deh, besok deh, Cing. Dulu gue nggak periksa, Besok semuanya. karena akan ketahuan juga pada ujungnya. Iya, iya, Cing. Ujung-ujungnya Makin pada... takut. Gue juga dulu takut periksa. Akhirnya gue coba-cobain periksa. Iya deh. Nyesel juga sih akhirnya, ada tahu gue gini, tahu gue gitu. Iya. Ini tanggal berapa, Pris? Per 30-an. Per 30-an ini? Tanggal 8 November 2025. 2025 di Usmar Ismail. Ismail Jakarta. Berarti 400 tiket lah. Kurang lebih segitu. Kurang lebih 400 tiket. Kurang lebih segitu. Udah ada openernya? Udah ada. Siapa? Boah. Belum ditaruh sih. Oh, belum Biasanya ditaruh. kan kalau di H tuh kayak udah hamin seminggu atau hamin 2 minggu mau show baru diumumin. Oh, ini udah ada. Gak apa-apa. Si Soleh. Emang dia udah ngumumin opener? Udah di gue di mana ya? Belum, Kang Soleh. Orang Belum, Bang. aku openernya Kang Soleh. Iya, lo sama Boah. Lo sama Boah, gue tau dari mana. Berarti cerita Enggak, kali. nggak pernah ketemu gue sama Soleh. Nggak ada, belum ada di poster. Hah? Yang dikirim tadi kirim press release satu lagi kali. Oh, ditaruh di press release bukan di poster. Oh, ya kali mungkin ya, karena gue Iya. baca giniannya Soleh nih.
Mungkin ya. Ya, belum. Ada siang Aku yes, malam oke. malam oke, betul. Iya, apa siang oke, malam yes, antara itu. Kayak gitulah dia. Lo yang siang. Aku siang. Boa yang malam. Kalau di lo, Boa sendiri nih. Boa, Jerry Libing. Jerry Libing ya. Sama aku kemarin nambah satu lagi dari Jakut, Mikael Pangaribuan. Adalah dia komik lama tapi ini. Mikael Pangaribuan. Iya, anak komik komunitas. Jakut. Kenapa lo ambil dari Jakut? Lo emang Jakut? Jakut aku kucing. Oh, di sini aku gak pakai Jakut. Oke, ya. Lo mau cerita apa aja nih di per-30-an? Banyak sih, termasuk penyakit-penyakit tadi. Iya. Ya udah, keluhan-keluhan aneh itu ya tiba-tiba kayak gini tuh 30-nya berasa banget bagian situ. Terus keluarga juga kayaknya banyak sih Cing aku. Pembahasan keluarga kali ini. Percintaan lu gimana sih? Gue kemarin tahu. Iya, ketemu lu terakhir sama pacar lo. Iya, udah cerai Cing. Iya. Ini orang Cina kan? Iya. Orang Cina itu kan? Iya. Udah cerai. Udah. Bukan dia yang sekaligus ini lo kan? Iya, makanya udah gak ada konten kan. Aku kehilangan karyawan juga sih. Selain kehilangan cinta, kehilangan karyawan juga. Berarti lo single nih sekarang? Single. Iya. Tapi nanti aku bukan ceritain tentang putusnya ya. Maksudnya kalau aku ceritain tentang itu kan aku melibatkan dia dan harus izin dan lain-lain kan aku males kan ya Cing. Jadi aku menceritakan after setelah itunya aku main Bumble gitu-gitu. Jadi ada kisah-kisah tentang itulah. Bumble, Tinder. Ya sejenis itu. Tinder, Bumble. Iya, cuman dia warnanya kuning. Kalau Tinder merah. Lo nggak Tinder tapi? Enggak. Karena gue banyak punya temen yang mendapatkan jodoh dari Tinder. Kayak Tinder udah lama nggak sih? Tinder premium tapi kata dia. Tinder udah lama nggak sih? Udah Kayaknya nggak? orang kesini-sini Bumble deh Cing. Nggak tahu ya? Iya kan? Iya, Bumble. Orang lebih Tinder banyak udah banget. nggak ada? Udah lama banget. Tinder tuh kayak udah bergeser nggak sih sekarang? Bedanya apa? Bumble sama Tinder? Nah, kayaknya sama-sama nyari jodoh, cuman beda warna doang. Dah, Warna aplikasi doang. buat apaan beda warna doang? Pasti ada fasilitas Bumble yang tidak ada di Tinder. Kan lebih mature ya. Oh iya. Chat yang duluan ceweknya. Oh, kalau Bumble tuh cewek harus duluan ngechat. Tinder bisa dua-duanya. Oh, Tinder boleh dua-duanya ngechat dulu. Kalau Bumble harus ceweknya duluan. Iya. Ceweknya duluan ngechat biar maksudnya membuka kayak ceweknya tuh ada concern gitu loh, kayak boleh nih kita ngobrol gitu. Kalau ceweknya nggak mau ngechat ya nggak akan terjadi obrolan. Jadi kasihan juga sih ya yang cowok yang main Tapi Bumble. capek juga yang cewek. Harus Kalau gue ngechatin dari yang satu-satu. cowoknya ya, gue pikir kalau gue main Bumble terus gue kok nggak ada ngechat. Akhirnya maksudnya dia pengen membuka pergaulan malah jadi overthinking. Ya udah 3 hari, 4 hari kok nggak ada Lebih ngerasa ngechat. nggak berguna ya. Iya, kalau bisa move duluan kan, yang penting gue nyoba gitu kan. Iya sih. Kalau Iya, cowok kasihan ya. ada di situ terus gak ada ngechat. Iya ya. Kayaknya yang bikin Bumble cewek ya. Kayak dia sampai nggak mikirin perasaan cowok gitu. Masa katanya Bumble aplikasi introspeksi diri cowok ya. Kalau Kenapa introspeksi? iya akhirnya ya, pasti ada yang salah sama lo. Masa udah 3 hari nggak ada ngechat. Terus kayak gitu. Tapi ada pengaturannya, kayak kita tuh naruh sesuatu di bio kayak bentuk pertanyaan atau apapun itu. Jadi kalau kita match otomatis si cowok itu tuh udah bisa langsung ngechat. Karena ada tiba-tiba otomatis ada pertanyaan itu masuk. Kayak misalkan kamu suka film apa makanan favoritmu. Jadi kita naruh itu otomatis. Jadi pas match, jadi itu adalah jadi pertanyaan pertama dari cewek. Walaupun kita nggak niat ngechat dia duluan. Oh, Gitu. jadi itu akan lewat aja di timeline-nya si cowok. Iya, terus kalau dia balas ya udah lanjut gitu. Karena aku akhirnya kayak gitu karena kalau ngechatin satu-satu capek juga, Cing. Iya benar. Bener, Iya, ngechatin iya, satu-satu iya. capek. Jadi kayak dia komen postingan kita gitu. Iya, kayak dia komen bio itulah ada Iya. yang Oh itu otomatis bisa kalau pertanyaan. komen aja. Bisa, si cowok. Bisa. Dia bisa nanya dari misalkan pertanyaan otomatisku apa film favoritmu? Terus dia jawab sore, misalkan kayak gitu. Ya udah, tinggal aku jawab lagi atau enggak gitu. Lo apa pertanyaan lo? Untuk langkah pertama nih. Aku kemarin itu apa makanan favorit atau apa ya? Ininya apa? Maksudnya nih, kalau dia jawab gado-gado, misalnya gitu. Iya, berarti kamu vegetarian. Dia gitu Mantap. doang. Enggak maksudnya. Iya. Kan kalau pertanyaan lo, apakah kamu suka menabung? Iya, wah orangnya financial
terplanning nih gitu. Kalau nanya apaan? Makanan favorit? Enggak, itu karena perjalanan main Bumble ku seru, Cing, padahal cuma 3 minggu. Lah? Tapi seru, dari yang aku mumet sampai aku hapus aplikasi terus download lagi kayak gitu-gitu. Kayak Kok belajar. mumet tuh karena apa? Karena nggak ngerti awalnya. Oke. Nggak ngerti. Jadi aku tuh main Bumble tuh bener-bener seminggu setelah ulang tahun. Yang 30? Iya. Oke. Terus dipaksa tuh sama sepupuku, dia sampai nginep tuh di kosan, nggak mau pulang. Untuk? Dia yang kayak, kalau lu nggak download, gue nggak pulang deh kayak gitu. Karena Oke. dia ngerasa hidupku kesepian. Menurut sepupuku Iya. belakangan ini tuh kayak, oh kamu Emang kemarin waktu lu ulang tahun 30 itu udah berapa lama single lo? 8 bulan apa 9 bulan? Oh, udah cukup lama berarti ya. Iya. Udah gitu nyokap ade juga balik. Iya. Oke. Terus dia ngerasa kayaknya ada yang pokoknya kayak ngelihat aku tuh kayak nggak semangat hidup lah gitu-gitu. Terus Emang iya katanya, tapi mungkin karena aku jarang berinteraksi aja, Cing. Karena aku bilang tadi aku lagi malas kemana-mana, lagi pengen sendiri mulu gitu-gitu. ya, ya. Nah terus dia bilang kayaknya kamu harus kenal orang baru gitu-gitu dipaksa, Cing. Iya. Terus aku yang kayak enggak, ini tuh normal aja, orang lagi kan capek ya habis pindahan gitu-gitu. Iya. Aku kemarin Iya. nganterin barang-barang ke Flores itu satu ekspedisi penuh gitu kan, pindahannya mereka itu. Terus kayak, dan itu Mei, ini baru Juni. Terus aku yang kayak, ya namanya orang rilis energi dulu, Iya. capek gitu-gitu. Ya udahlah aku ikutin. Nah, dengan sependek pengetahuanku itu aplikasi dating. Udah, aplikasi dating doang. Aku tuh dan dia ngasih tahu kamu harus ngechat duluan, kalau nggak akan jadi obrolan. Itu doang nih kan. Akhirnya udah tuh, aku ingat banget itu hari Minggu, Cing. Minggu pagi aku download itu, Cing. Terus udahlah, aku swipe semuanya sampai nggak bisa swipe lagi. Ternyata dia ada Emang batasnya. ada batas Ada swipe? batasnya, Cing. Ternyata batas swipe. nggak semuanya itu bisa asal swipe. Ya udahlah, aku udah kayak udahlah nunggu siapa aja yang match gitu kan. Karena aku nggak, pokoknya aku nggak baca bio, nggak baca apa, lihat oh laki, kayak swipe laki. Kan pasti laki. Yang lo swipe pasti laki nggak? Enggak. Ada yang cewek, Cing, ternyata. Tergantung dia naruh ketertarikan dia tuh terhadap cewek apa cowok gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia taruh, misalnya dia laki, ketertarikan gue sama cewek akan muncul di beranda Iya, cewek. Iya. Oke. Kalau cewek dia bilang tertariknya sama cewek, ya bisa aja dia yang nongol. Oke. Gitu, jadi kayak laki. Nggak lihat umur, nggak lihat apa, pokoknya semuanya. Terus match banyak banget, sih. Match ini apa sih? Artinya dia juga swipe kanan. Dia juga suka sama aku. Secara profil ya. Iya. Gitu. Dia suka match ini cuman belum match kesukaan, belum match belum. Bahkan ngobrol aja belum. Pokoknya dia swipe, berarti dia pas ngelihat profil aku, dia juga swipe kanan. Oke. Dia setuju untuk kayak, oke, gue mau kenal lu, kalau lu juga swipe kanan, berarti kita ngobrol gitu loh. Kayak gitu konsepnya. Kalau lo nemu gue. Kan kalau ini. Kalau. Lucu banget, tiba-tiba Kan kalau gue Bumble ya. gimana deh? Kalau lo nemu gue di Bumble. Bisa jadi, karena kita deket jaraknya. Iya, gitu ya. Maksudnya langsung aja ketemu di lapangan training, ngapain lewat Bumble. Enggak, ini misal ya, bisa. Tapi secara jarak dekat sih, iya sih. Bisa juga itu. Iya. Maksudnya lo cari yang jarak itu. Jarak tuh menentukan. Biasanya kita akan match sama orang yang muncul tuh biasanya orang-orang Orang dekat dekat dari lokasi kita. Ada juga fasilitasnya itu. Gue pengen cari cowok yang ada di sekitaran radius gini. Ada, bisa. Oh, ada. Oke, misalnya lo ketemu gue nih, lo swipe kanan. Ini kayaknya gue cocok sama aki-aki ini, gitu ya. Di gue dapat apa? Di tampilan gue. Belum dapat apa-apa. Pasti Bumble lo pada berdua, lo yakin? Nggak dapat apa-apa sih. Nggak ada. Lah, Jadi taunya itu bahwa gue di swipe kanan sama lo? nggak tahu. Nanti tuh kalau misalkan aku lewat di berandanya Cing Abdel, terus sama Cing Abdel di swipe kanan juga, kita baru tahu kalau kita ternyata saling swipe. Iya, maksud gue proses Gitu. match-nya itu kok jadi misteri. Iya. Jadi kadang itu yang bikin aku tuh ada kebahagiaan tersendiri, Cing. Karena? Jadi kalau pas swipe match, Ya, gitu. kalau langsung ada yang match. Iya, jadi Karena kan begitu lo swipe kanan, lo belum tentu, tahu. Iya, belum tentu dia juga udah swipe atau belum gitu kan. Tapi kalau dia udah swipe duluan, terus aku pas swipe kanan juga ternyata kita match karena dia udah duluan. Dia profilku bisa? udah lewat di dia duluan. Katanya nggak bisa kita yang move duluan. Oh, swipe doang bisa? Swipe doang, Oh, swipe doang bukan bisa. ngobrol. Nah, Oke. itu pas muncul, kalian match. Wah, itu happy, Cing. Ada kayak perasaan, kok bisa kita saling swipe gitu. Ada perasaan kayak gitu. Akhirnya lo duluan tuh yang ini. Harus cewek duluan. Nah, Cing, awalnya gitu. itu Bisa kali, Cing.
promosionnya ber-30-an gitu. Ngobrolnya di Bumble. Kenapa di Bumble ngobrolnya, Cing? Lucu banget. Masa Cing gitu lah, Syaul, Priska. Aduh. Ya. Lo Yuli apa Priska namanya? Priska sih, aku Priska ya. Lihat tuh Yuliana Jaya nih buat ini ya. Res jahit. Nah, lo ada berarti duluan tuh. Ada, kan aku harus ini dulu. Ya, lo chat duluan, ada beberapa cowok yang lo chat duluan. Iya, hari itu. Nah, karena aku ngerasa itu, tadi kan dia cuma bilang peraturan cewek harus ngechat duluan. Jadi aku ngerasa aku punya tanggung jawab untuk harus ngechat semua orang yang udah match ini. Padahal nggak harus ya. Ternyata nggak harus. Tapi kan itu namanya pertama kan, Cing. Itu baru berapa jam gitu kan main. Udahlah, Cing, aku chat semuanya, Cing. Saking capeknya. Tadi aku hai atau kayak pokoknya ada beberapa kalimat panjang itu sampai aku cuma ngirimin stiker-stiker, Cing. Stiker-stiker ini Mali yang lain. Wah, masuk kayak gitu, Cing. Ya siapa tahu lo kirim stiker Mali yang lain gitu. Dating masa awal-awal langsung jelek banget. Iya, cuma bercandi. Iya, pokoknya apapun. Nah, stikernya memang ada dari Bumble tuh, ada stikernya lucu-lucu. Kayak boneka-boneka joget gitu-gitu. Stiker sendiri bisa bikin? Yang kayak di WA Aku nggak pernah coba sih, belum pernah coba sih. Aku pakai yang ada aja. Yang Ponori, tahu gak lah Ponori yang emang mulanya ngapa yang itu? Kalau bisa kayak gitu mungkin aku kasih ya, Cing. Tapi itu kayaknya nggak tahu, aku nggak ngerti. Dia udah kayak nyediain stiker kayak gitu kan. Pokoknya yang boneka joget lah, apalah, udahlah. Kirim. Yang balas juga banyak, Cing. Stres lah aku. Jadi itu dari hari Minggu aku sampai nggak ke gereja, Cing. Hari Minggu sampai Senin. Gara-gara Bumble. Sampai Seninnya hampir 24 jam kan berarti itu aku cuman kayak wah bunyi lagi gitu kan, ngechat terus. Mindsetku tuh masih yang kayak ini aplikasi dating, semua orang ini akan ngedate sama aku gitu, Cing. Jadi aku tuh kayak anjir, banyak juga nih cowok, stres nih gue bagi waktu gitu, Cing. Jadi kayak aku belum apa udah stres bagi waktu ya. Namanya di awal kan. Terus lama-lama aku stres sendiri, Cing. Benar-benar yang stres itu karena udah lama gak ngobrol sama orang juga gitu, lama sendiri dan lain-lain. Terus tiba-tiba harus kayak gitu basa-basi. Akhirnya aku hapus. Aplikasinya, bukan aplikasinya doang yang aku hapus, akunnya aku keluarin, aku hapus. Terus aku kayak tenang gitu, baru tenang. Nah tapi ada beberapa yang udah nyangkut ke IG gitu-gitu, yang udah sampai ngobrolnya tukaran IG gitu-gitu. Nah itu sehari itu tuh aku main nggak sampai 24 jam lah. Terus habis itu seminggu kemudian aku ngerasa coba lagi apa ya gitu. Apa yang membuat lo akhirnya mau coba lagi? Kan pasti ada menyenangkannya apa? Karena akhirnya ditanya update-annya gimana oleh sepupu, teman-teman di kosan pada tahu kan, anak-anak kru HH pada tahu Kak Priska main Bumble, pada tahu gitu-gitu. Terus mereka tanya gimana Kak, ketemu yang kayak gimana gitu-gitu. Enggak, udah hapus. Kok bisa sih Kak? Ya aku stres gini. Enggak semuanya harus dibalas gitu-gitu. Nah, tapi yang ketemu belum ada. Ketemu fisik langsung. Belum. Okay. Nah, terus itu kayak mereka enggak harus dibalas semua Kak, gitu-gitu, dapat wejangan lah. Dari orang yang udah main Bumble. Iya, kata mereka itu tuh semuanya enggak harus dibalas satu, terus enggak usah ngerasa kalau kamu harus jadian sama semuanya gitu-gitu. Itu cuma aplikasi dating. Lu ngapain? Lagian juga ngapain ngerasa harus jadian sama semuanya? Ya kan namanya aplikasi dating, Cing. Aku tadi mikirnya kayak dating harus memilih orang untuk ngedate sama lo. Iya, ya setelah kedua kalinya tuh baru bisa mikir gitu, Cing. Iya, oke. Awalnya tuh malah udah mikir adat apa gitu. Udah adat apa? Emang pantesan stres lo. Kacau mikirnya lo. Iya. Nggak berak seminggu. Kayak gitu, tapi ya stres itu di awal karena banyak nggak taunya itu kan. Nah terus kata teman-teman, nggak semua harus dibalas. Terus kalau kamu nggak mau ngechat duluan, ada kok itu yang dibilang tulis di bio atau apa pertanyaan gitu, nanti biar nanti jadinya dia yang ngechat duluan, jadi dia nyari topik gitu-gitu kayak gitu. Jadi bisa lo nilai dari jawabannya. Iya. Tapi kenapa gitu. Makanan favorit yang lo tanyain? Yang muncul itu, ya udah itu aja yang saya klik. Oke nih ya, misalnya makanan favorit, ada yang jawab, itu lo akan tertarik sama jawaban apa? Jarang mereka jawab, Cing. Jadi mereka lebih memakai itu sebagai gerbang untuk ngobrol. Jadi mereka nggak jawab makanannya apa, tapi nanya lagi balik. Nanya balik. Nah, aku ada satu pertanyaan yang waktu itu, apa hal terakhir yang bikin kamu tertawa? Oke. Kayak gitu-gitu. Nah terus kan ada yang tahu saya stand up comedian, Cing. Iya. Ada yang bilang abis nonton videomu di YouTube, anjir tahu banget. Ya. Ada yang tahu. Kamu yang pernah jualan jilbab ya? Gitu. Tapi ada yang mikir
kalau itu penipuan juga ada juga. Apa maksudnya? Kayak orang make profilku gitu-gitu. Oke, emang nggak ada verifikasi? Kan aku baru main 2 hari, Cing. Oh, emang nggak? Maksudnya untuk bikin, oh bisa aja akun-akun palsu ya? Iya, akun palsu. Nah, ada yang langsung DM, Cing. Kak Pris, tadi aku ngelihat ada Kak Pris di Bumble, itu beneran Kak Pris kan nggak? Kayak gitu, ada yang langsung DM gitu. Terus aku bales dong kayak, iya bener aku. Terus dia kayak, aku udah swipe kanan Kak, good luck. Dia ngapain lu deh? Ngapain pakai swipe kanan? Lu udah ngobrol di situ. Ah, ngapain harus pindah ke Bumble? Karena akunya belum swipe kanan, dianya udah swipe kanan aku, terus dia Ya, infoin. maksud gue kan itu tempat untuk lo bisa biar berinteraksi. Nah itu lo berinteraksi di DM. Ngapain harus swipe kanan Bumble lagi gitu? Tapi banyak yang nggak tahu kalau aku single. Karena lo nggak ini. Iya, aku nggak pernah ngumumin aku single juga. Ada nggak di profil Bumble? Lah kan kalau kita main Bumble pasti single, Cing. Ya kan belum tentu. Belum tentu. Nggak tahu kalau yang lain. Maksudnya aku... Gue masih. Loh, Cing, gitu. Gue nungguin lo swipe kanan nih, Cing, gitu. Bisa kali promo gitu. bisnis dia di sana. Iya. Emang masih single? Asumsinya ya? Asumsinya dia single. Karena dia dan aku kan single, jadi aku ngerasa ya orang yang main itu juga pasti single gitu. Aku ngerasa cerminannya kayak gitu doang. Oh, iya. Kalau sedangkan di sosmed yang lain lo tidak mempublish bahwa lo sedang single. Iya. Oh, gitu. Iya sih, masuk akal sih. Iya. Sekarang masih? Udah enggak. Aku cuma main itu yang download kedua kalinya itu kayak cuma 2 minggu apa ya? 2 minggu apa? Udah aku hapus lagi. Karena Akhirnya nemu. Udah nemu? Dari Bumble? Dari Bumble. Tapi nggak sampai jadian. Gitu. Udah yakin banget, Cing. Kayak, dia nih, gitu kan. Kan itu ngelewatin banyak banget, Cing. Aku tuh ketemu banyak orang, Cing, akhirnya. Ketemuan? Iya, aku berani, Cing. Berani ketemu gitu kayak, banyak, Cing. Sumpah. Ada 10? Nggak nyampe sih. Oke. Tapi dalam waktu kayak cuman seminggu 2 minggu tuh itu cukup banyak, cukup berani aku untuk ketemu. Kayak orang-orang yang tadi yang kasih wejangan aja pada kaget. Hah? Kok bisa udah ketemu? Akhirnya kasih lagi, lo udah melewati batas lo kayak gitu. Kok ketemu kayak gitu? Lah kan memang tujuannya ketemu ya? Iya, aku pikir kayak, yaudah ngobrolnya seru, aku percaya sama orang ini kayak, dan semuanya aku ajak ketemu di gereja, Cing. Karena aman kan? Bener. Iya kan? Setelah dari gereja baru kita mau ke kafe, ke mana kayak yang penting ketemunya di gereja dulu awalnya gitu. Lah, buat meeting point doang gereja maksudnya? Enggak, jadi pas misalnya hari Minggu. Oke. Hari Minggu misalkan aku lagi ke gereja, aku bilang aku ke gereja ini, kamu kesini aja nanti kita ketemunya di situ, sekalian ibadahnya di situ dulu. Gitu. Cara nyaringnya gitu. Iya. Datang ke gereja lo? Datang bareng. Sekalian minta kayak, Tuhan ini benar nggak ya? Kalau nggak benar pasti besok ditunjukin. Langsung nggak benar, udah skip. Apa? Nunjukinnya gimana? Banyak, Cing. Makanya nanti di per 30-an. Itu lo ceritain? Iya. Dari orang-orang yang ketemu ini? Iya. Ceritanya macam-macam? Macam-macam, Cing. Sampai aku udah yakin banget kayak, udahlah ini nggak ada celahnya. Udah, kita udah nentuin tanggal jadian. Lah? Udah nentuin tanggal jadian. Kayak nanti di tanggal segini kita jadiannya gini. Udah, pokoknya udah kita planning. Nggak jadi. Tanggal jadian aja di planning, gimana sih orang hidup sekarang? Tanggal jadian, oke kita akan pacaran tanggal 21 September misalnya gitu. Udah, apaan? Mana ada? Lo ngarang juga kali, masa ada kayak begitu? Ada, karena aku nunggu di ulang tahun. Aneh-aneh aja sih. Karena jadi, Pakai ton dulu. Nungguin tanggal jadian aja harus cari hari baik bulan baik. Enggak, bukan karena baik enggaknya. Jadi aku tuh rata-rata nyambungnya malah ke yang lebih muda dari aku, Cing. Oke. Ternyata. Jadi dari beberapa cowok yang aku kenal, aku tuh lebih tertarik ngobrol dan apa segala macam tuh ke yang lebih muda. Brondong hitungannya kayak gitu. Nah, kalau yang seumuran mungkin karena lagi sama-sama baru 30 dan sama-sama pasif dan lain-lain, kita tuh nggak akan kemana-mana gitu loh, Cing. Okay. Kayak aku ngechat,
dia balas syukur-syukur, dia ngechat aku balas syukur-syukur, jadi sama-sama pasif. Kadang janjian sampai udah berminggu-minggu kita nggak ngelakuin itu sama sekali gitu, nggak ketemu, nggak apa. Kalau yang di bawah umur lo, dia lebih aktif orang-orangnya, Cing. Kayak apa aja tuh bisa jadi topik. Kayak kitanya udah malas nih, kitanya udah nggak ada energi gitu-gitu, tapi dianya kayak wah, semuanya dibahas, Cing. Beli sepatu baru bisa dibahas, gitu-gitu loh, Cing. Kayak apa aja bisa jadi topik. Nah, tapi sebenarnya itu lo seneng ada orang kayak begitu? Seneng karena aku nggak perlu capek-capek nyari topik. Gitu, satu itu doang gitu. Terus kayak memang energinya lagi low gini, kita butuh orang-orang yang energinya lebih tinggi. Biar kita tuh ingat kalau kita pernah muda gitu loh, kayak menurut aku. Ingat kita pernah muda. Akhirnya lo nostalgia. bukan dicari hubungan, lo tuh nostalgia doang. Oh iya, aku pernah punya semangat yang kayak gitu-gitu, Cing. Nah, si yang ini nih yang kita pengen banget, udah pengen menentukan tanggal jadian ini. Itu tuh seminggu menuju tanggal jadian. Menuju tanggal jadian itu tuh dia ulang tahun, pokoknya sehari sebelum dia ulang tahun. Sehari setelah dia ulang tahun kita menentukan tanggal jadian, karena kalau misalkan kita jadiannya sebelum itu, perbedaan usia kita pas jadian tuh beda 5 tahun. Tapi kalau setelah ulang tahun bedanya cuma 4 tahun, Cing. Jadi aku nggak ngerasa ngakali. Iya, aku nggak ngerasa tua-tua banget gitu loh, Cing. Maksudnya kayak kita cuma beda 4 tahun nih gitu. Tapi pada saat nanti kan akan beda 5 tahun juga. Nanti aja, tapi pas jadian gitu loh. Pas jadian cuma beda 4 tahun. Ada pakemnya di situ, gitu, Cing. Bisa gitu ya. Ternyata tanggal jadian sekarang juga udah dipilih sebelum jadian. Dipilih. Tapi kan harus setuju dulu. Oke, kita jadian. Iya. Tapi kita resmikan nanti tanggal ini. Iya, kita setuju bakal jadian di tanggal segitu. Bakal jadian atau kita resmikan? Enggak, bakal jadian. Bakal baru memulai menyatakan pernyataan cinta itu, Cing, gitu loh. Di tanggal itu. Gue sih nggak ngerti gue. Bisa, Cing. Kan pada saat ini misal ini tanggal berapa nih? Kan orang PDKT kan. Oke. Ya, gue pengen tahu aja percakapannya jadi gimana nih. Misalnya sekarang tanggal 7 Oktober. Oke nih, kita berdua nih. Kita jadian yuk tanggal 14 gitu. Bisa. Ayo. Dia kan udah jadian tuh berarti sekarang. Belum dong. Karena kita nih beda-bedanya adalah kalau sebelum tanggal 14 berarti kita tuh nggak boleh kayak manggil sayang itu, nggak boleh, itu masih haram. Gitu loh. Jadi maksud gue kalau lo udah mau tanggal 7 nih gue ajak jadian di tanggal 14. Beda, Cing. Enggak. Lo harus komit enggak? Statusnya beda. Tanggal 14 harus jadian. Iya, nanti tanggal 4. Buktinya nanti kita jadian tanggal segitu nggak jadi. Gitu loh, Cing. Iya, kenapa harus ditanggalin. Iya, kalau kita sih salah satu alasannya aku supaya beda 4 tahun. Iya, setelah kamu ulang tahun aja gitu. Jangan sebelumnya. Enggak. Terus jadi nggak jadi. Padahal kan ya, maksud gue secara akal sehat aja. Kalau kita udah menentukan tanggal itu kita jadian, berarti udah ada rasa bahwa kita jadian nih. Cuman nanti aja lah gue ngomongnya. Iya, udah apa namanya, udah deal bahwa ini udah jadi, udah booking fee lah istilahnya, udah apa soft book lah. Iya. Tapi kan ada hal-hal yang maksudnya kalau aku tuh orangnya status banget, Cing. Jadi aku tuh nggak mau hubungan tuh yang kayak nggak ada status tiba-tiba akrab apa gitu, nggak mau. Jadi jelas harus ada kata-kata yang keluar. Iya. Jadi kalau pacaran, kalau menikah gitu loh, maksudnya ada statusnya gitu. Jadi sebelum pacaran berarti lu bukan pacar gue bukan pacar lu. Lu nggak boleh panggil gue sayang, gue nggak boleh panggil lu sayang, gitu-gitu. Misalkan kayak gitu contohnya. Enggak, kalau dalam kasus lo nggak mau dipanggil sayang. Nggak mau kalau belum ada status. Karena buat ngebentengin hati juga, Cing. Jadi kayak misalkan nih kita temenan doang terus panggil sayang, baper gitu terus tiba-tiba asik kan hati kita kan yang kacau balau, Cing. Kalau kayak gitu kan kita tahu diri kayak oke, belum ada status, lu nggak boleh panggil gue sayang. Kalau misalkan dia asing atau pergi ya udah, hatiku juga baik-baik aja gitu. Menurut aku. Iya, emang ini makanya ini menurut lu kan. Ini gue bilang sekarang dah. Gitu, Cing. Dan dia emang ya. Apakah ini biasa buat orang lain? Aku nggak tahu. Enggak deh, buat yang dia ini.
Buat yang kemarin ini nih. Oke aja menerima nih. Dia Kalau menerima gua sih, aja, aku nggak tahu itu dia biasa atau enggak, tapi dia menerima itu. Oh. Dia menerima dengan kayak, nanti kita sedang ini ya. Kita Ini orang pertama yang lo cari. Pernah nggak lo dalam kehidupan lo kemarin-kemarin kalau pengen jadian lo rencanain juga gini? Lah mantan gue kayak gitu. Mantanku sebelumnya, Cina itu. Iya. Iya. Itu juga. Kayak gitu. Janjiannya udah lo rencanain. Jadiannya tanggal segini ya kita gitu. Karena waktu itu dia suka sama aku, nembak aku tuh umurnya masih 19 tahun, Cing. Ntar dulu, lo bilang gitu? Iya, ntar dulu aku nggak mau pacaran sama anak umur belasan. Maunya 20? Iya, tunggu lo ulang tahun. Ulang tahun ke-20, gitu, nunggu. Ada? Apaan ada lo? Tahu dari mana? Iya, ada, Cing. Ada kayak gitu? Ada. Ya paling nggak lo lah, sama pasangan-pasangan lo ya. Iya, yang penting ada. Tapi ya seru juga sih. Iya. Dengerin cerita Bumble lo dengan cara pandang lo yang agak unik. Masa sih, Cing? Nggak unik sih, maksudnya. Lah, ayo udah komen dah. Silakan lo komen di YouTube-nya Panji. Unik nggak nih? Karena itu juga kita jadi punya banyak waktu untuk mempertimbangkan. Untuk beneran mau jadian atau enggak. Akhirnya kayak aku kan, H-3 ternyata nggak cocok, gitu. Apa waktu itu? Nah itu rahasia. Itu nanti yang akan diceritakan? Iya. Oke. Bombastis. H-3 dari rencana, kayak rencana tanggal jadian. Itu aja udah agak aneh tuh. H-3 tanggal jadian. Malah nggak jadi. Iya. Di cancel. Kalau pengen dengerin ceritanya di per 30-an. Anjay. H-2 dia ulang tahun. H-2 dia ulang tahun. Iya. Karena lo pengennya jadian H+1 dia ulang tahun. Iya. Makanya tanggal bubaran itu adalah H-3 jadian. Iya. Kayak gitu. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Asing deh. Itu bulan apa? Kok langsung asing sih? Sorry. Kok langsung asing nih? Asing, Cing. Langsung udah? Iya. Berarti cerita tentang Bumble kayaknya cukup mendominasi nih di... Cukup panjang. Cukup panjang ya ini. Iya. Emang agak-agak ini sih. Pasti yang nonton nih kalau gue ya, dah gitu. Dah, kok ada gitu. Yang lebih parah, dia tuh kan karena aku udah yakin banget kan kita bakal jadian kan. Jadi seminggu apa 2 minggu sebelum itu ada open mic Hahakop. Datang. Enggak, aku bahas dia dong dengan penuh butterfly era. Iya. Penuh cinta yang kayak aku pokoknya kelihatan auranya sampai kok Ernest aja kaget kayak gila kita baru ngeliat nih si Prisca ternyata kok lagi jatuh cinta nih kayak gini gini bentukannya gitu kan. So aku kayak bahas aku happy banget gitu dan aku kayak umumin ya kita bakal jadian di tanggal segini nanti update-nya ya aku kayak gituin ke penonton. Udahlah. Setelah itu nggak jadi aku kayak anjir lu udah masuk dalam karya gue lagi. Iya, hilang lagi tuh beat. Enggak. Bisa. Tetap kepake. Oh, tetap kepake, tapi kan endingnya anjing. Iya. Kayak gitu dong. Iya. Aku udah happy. Harusnya terjadi tanggal berapa harusnya? 3 Mei. Agustus. 3 Agustus. Berarti dia ulang tahun tanggal 2. Harusnya aku udah enif kedua ya berarti ya. Bulan ini. Enif tuh tahun. Enif ulang tahun ya? Emang anak sekarang Enif tuh tiap bulan. Harus tiap bulan ini Enif kedua bulan. Itu Enif kedua bulan bener. Iya. Harus Enif kedua. Iya. Berarti dia umur 26. Iya kan? Iya. Memang lo ada batas ini maksimal? Harus usia? Di bawah lo berapa tahun? Enggak sih, Cing. Enggak? Bebas. Yang penting jangan masih belasan dah. 20 juga masih oke. Selalu kalau dia mau sama tante-tante 30. Ya. Di atas enggak udah? 56 nih kayak seumuran gue gitu. Kejauhan aja. Ntar gue pura-pura umur 27 udah gitu ya. Di atas sebenarnya oke aja, Cing. Cuman sejauh ini saya tuh kenapa kalau ketemu orang yang mapan terus umurnya di atas saya agak trust isu, Cing. Ini anak pasti bohong nih. Enggak, gitu. Kadang tuh suami orang, Cing, cuman ngakunya single. Iya. Kadang kayak gitu. Tapi kalau di Bumble katanya single. Enggak. Asumsi aja. Asumsi. Kalau di Bumble sih aku belum pernah nemu yang maksudnya di atas aku dan suami orang. Pernah in real life ada. Terus ternyata kayak ternyata suami orang dan kita tuh benar-benar nggak tahu, Cing. Bahwa dia suami orang. Iya, itu kan bahaya ya, Cing. Kalau bisa nggak tahu dia suami orang? Ya mana saya tahu, orang kan orang asing ketemu apa segala macam kita nggak tahu sama sekali latar belakangnya dia. Setelah dekat baru kayak suami orang gitu.
Dia ngaku. Enggak sih. Kan cewek kalau lagi suka pasti akan mencari tahu segala macam. Oh. Iyalah ya, orang tanggal jadian aja direncanain. Masa dia nggak ngulik? Berarti udah dikulik semuanya gitu ya. Oke, berarti cukup seru ini yang diomongin cukup amin. unik dan kalau kata gue aneh, kalau kata gue sih, iya. Oke, sekarang ada di periode presale. Masih presale. Masih presale. 199 sama 349.000. Iya, nah ini normal price belum tahu mulai kapan, Belum tahu. tapi 249 dan 499. Normal price tuh kayaknya tiket yang dijual cuma 2 deh. Emang kita akan habisin di regular ya? Di presale ya? Di presale, dihabisin semua ya. Caranya emang kayak gitu sih ada. Padahal emang udah netepin harganya segitu. Seharga presale gitu. Kalau habis ya udah balik modal sebenarnya. Silakan dibeli di apa? event.hhhcorp.com. Oke. Atau link nanti kita kasih kali. Ya, kita kasih linknya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan Priska tentang per 30-an ini? Ya, per 30-an saya berharap sejauh ini tiketnya tuh udah 50% lebih ya. 50%-an. Iya. Ya. Udah laku. Nah, aku sih berharap segera sold out. Dan sangat berharap teman-teman datang. Biasanya sewuku ini, Cing, belajar dari imajinasi kemarin ya, dan tur beberapa kota. Itu penontonku tuh rata-rata penonton baru stand up. Oke. Yang orang-orang yang dapat info di grup gereja. Jadi mereka mikirnya ini acara khotbah tapi lucu gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang pun kalau misalkan ada yang kayak gitu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget gitu. ya. Nah, secara juga per 30-an iya, juga, secara poster juga ada kolektornya Iya, gitu-gitu. iya, Ya iya, datang aja sih. Iya. Penuh pesan-pesan akhirat kok di sini. Iya, juga, iya. Bagaimana caranya? Bikin sadar kalau di dunia luar tuh ternyata banyak kok hal-hal yang tidak harus melulu tentang tidak berdosa gitu. Ada kok yang harus berdosa juga gitu. Karena di imajinasi pengalaman saya gitu. Ada orang-orang pertama kali dan kalau dengar kita ngomong gitu kaget gitu-gitu loh. Yang menurut kita lucu tapi menurut mereka kok dia bisa ngebahas itu gitu. Kok dia tega gitu-gitu. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, datang aja dan kaget bersama. Iya. Paling kalau kan kaget kalau Priska udah mulai cerita, gue sebenarnya pengen jadian tanggal segini. Nah itu udah kaget, itu udah nggak ada dalam kehidupan yang gue temukan selama ini ya. Iya. Priska, terima kasih ya. Terima kasih, Cing. Mudah-mudahan semua rencananya bisa terlaksana, acaranya sukses, ger, dan tiketnya habis. Amin. Cing. Makasih banyak, Cing. Sama-sama. Udah Oke lah. promo. Kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.